Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Setia Ningsih, Nanda Esa Janma Sangkara, Listi Dian Febrianti, dan Faisal Yusuf dari Prodi Pendidikan Seni Kriya, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kali ini, kelompok kami membahas tentang teori perkembangan peserta didik pada materi 6. Teori umum perkembangan peserta didik ada 4, yaitu 1. Teori empiris. Teori yang dipelopori oleh John Locke yang mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung dari pengalaman. Penentu perkembangan adalah alam. Sedangkan teori yang merupakan gabungan dari kedua di atas adalah orientasi pada interaksi, yaitu paham interaksionisme yang dikenal juga dengan teori konvergensi. Teori nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata natif yang berarti terlahir. Teori ini dipelopori oleh Schopenhauer yang mengatakan bahwa bayi manusia sejak lahir sudah dikaruniai bekal bakat dan potensi baik dan buruk. Oleh karena itu, yang akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah faktor dari dalam, yaitu potensi baik buruk tersebut. Sedangkan faktor dari luar atau pengalaman lingkungan tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Teori naturalisme dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Aliran naturalisme dari J.J. Rousseau ini juga dikenal dengan teori negativisme. Dalam bukunya yang berjudul Emile, J.J. Rousseau menceritakan bahwa pendidikan harus dilakukan oleh seorang pendidik kepada peserta didik secara individual, dengan cara menjauhkan peserta didik dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat. 4, yaitu teori konvergensi. Teori yang dipelopori oleh William Stern ini beranggapan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu di samping dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, yaitu potensi yang dibawa sejak lahir, juga dipengaruhi oleh pengalaman dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Umar Tirta Raharja dan Laszlo pada tahun 1994, aneka variasi strategi tersebut dikenal dengan nama strategi disposisional, strategi fenomenologis, strategi behavioral, dan strategi psikodinamik. Teori perkembangan fisik peserta didik. Teori ini dikemukakan oleh Giselle dan Amnes pada tahun 1940 serta Illingworth pada tahun 1983. Perkembangan motorik peserta didik pada anak usia dini mengikuti 8 pola umum. Yang ketiga, teori perkembangan biologis peserta didik. Menurut Aristoteles dan Kretschmer, dalam melihat perkembangan peserta didik lebih pada tahap-tahap perkembangan fisik. Kedua, menurut Sigmund Freud lebih melihat pengaruh perkembangan fisik terhadap tahap-tahap perubahan perilaku, libido seksual. Selanjutnya, berkembang sampai umur 12 atau 13 tahun mengalami masa stabil, yaitu fase laten. Dinamika mulai bergejolak lagi ketika masa pubertas datang sampai berumur 20 tahun. Kemudian berlanjut pada masa kematangan. Keempat, teori perkembangan intelektual peserta didik. Piaget adalah seorang tokoh yang amat penting dalam bidang psikologi perkembangan. Teorinya dalam psikologi perkembangan yang mengutamakan unsur kesadaran kognitif masih dianut oleh banyak orang sampai sekarang. Teori, metode, dan bidang penelitiannya
dianggap sangat orisinil, tidak sekedar melanjutkan hal-hal yang sudah terlebih dulu ditemukan orang lain. Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980 adalah salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal yang berkaitan dengan perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif peserta didik. Proses asimilasi adalah proses yang dilakukan peserta didik dengan cara menyerap informasi baru dalam pikirannya. Sedangkan proses akomodasi adalah proses yang dilakukan peserta didik dengan cara menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai tempat dalam struktur pikiran. Teori perkembangan sosial peserta didik. Salah seorang tokoh psikologi perkembangan yang merumuskan teori perkembangan sosial peserta didik adalah Erik Erikson. Erik Erikson sangat dikenal dengan tulisannya di bidang psikologi anak. Dari teori atau tahap-tahap perkembangan psikoseksual dari Freud yang lebih menekankan pada dorongan seksual, Erikson mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Teori perkembangan mental peserta didik. Lev Vygotsky, salah satu tokoh pencetus teori perkembangan mental peserta didik. Pendapat Vygotsky lebih menekankan pada peran pengajaran dan interaksi sosial. Dari kedua pendekatan Vygotsky dalam pengajaran menekankan scaffolding, yakni tujuannya untuk semakin lama siswa belajar akan semakin bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. Ada dua implikasi utama teori Vygotsky dalam pendidikan. Yang pertama, perlunya tatanan kelas dan bentuk pembelajaran kooperatif. Yang kedua, pendekatan Vygotsky dalam pengajaran menekankan scaffolding. Teori perkembangan moral peserta didik. Istilah moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yang berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, akhlak, ajaran tentang kesusilaan, dan tata cara kehidupan. Menurut Colbert, bahwa anak mengalami tingkat perkembangan moral yang dimulai dari konsekuensi yang sederhana, yang berupa pengaruh kurang menyenangkan dari luar atas tingkah laku sampai kepada penghayatan dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Prekonvensional. Tahap ini adalah tingkatan, yaitu moralitas heteronomus. Moralitas dari sesuatu perbuatan ditentukan oleh ciri-ciri dan akibat yang bersifat fisik. Moralitas individu dan timbal balik. Moralitas individu dan timbal balik. Dalam moralitas individu dan timbal balik, terdapat dua tingkatan kelanjutan dari sebelumnya. 1. Moralitas harapan saling antara individu. Kriteria baik buruknya perbuatan ditentukan oleh norma bersama dengan hubungan saling mempercayai. Yang kedua, moralitas sistem-sistem sosial dan kata hati konvensional. Tahap ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat transis, yaitu seseorang belum berada pada tingkat post-konvensional yang sebenarnya. Yang kedua, moralitas kesejahteraan sosial dan hak-hak manusia, yang berarti menjamin hak-hak individu serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem masyarakat. Yang ketiga, moralitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang umum. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.